Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi bersama saya Kirdi dalam channel Kirdi Doang. Terima kasih teman-teman sudah mau menyaksikan dari channel saya. Di sini saya akan menginformasikan terkait kabar dan juga informasi terbaru mengenai CPNS Formasi 2019, di mana pemberkasan ini akan dilaksanakan di 2020. Sebelum kita mulai dalam video ini, saya ingatkan pada teman-teman untuk klik dahulu subscribe agar saya lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya, dan klik juga tanda lonceng agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari video-video yang saya upload. Ya, terima kasih teman-teman. Di sini saya akan membahas terkait pemberkasan digital. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena di masa pandemi ini CPNS Formasi 2020-2019 ini dilaksanakan di dalam masa pandemi, maka kali ini pemberkasannya dilakukan secara digital. Nah, lalu dokumen-dokumen apa saja yang perlu teman-teman upload ke dalam aplikasi? Yang pertama tentu saja adalah ijazah. Pada saat zaman saya itu ijazah itu yang harus dilampirkan adalah ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai ijazah terbaru yang digunakan dalam melamar formasi CPNS. Nah, untuk tahun ini yang diperlukan adalah ijazah dari ijazah teman-teman yang terakhir, yaitu ijazah yang digunakan oleh teman-teman saat melamar sesuai dengan formasi dari teman-teman semua. Nah, ini teman-teman sama seperti pada saat pendaftaran CPNS kemarin pada saat melamar seleksi administrasi. Jadi yang pertama adalah ijazah asli, itu harus di-scan, nanti harus diupload ke dalam aplikasi, dan maksimal itu adalah 500 kilobyte ya teman-teman. Jadi nanti setelah teman-teman berhasil mengupload, jangan lupa klik preview terlebih dahulu. Sebelum diklik, selanjutnya klik preview dahulu. Nah, apabila dari teman-teman itu klik preview itu tidak muncul, berarti ada something happen. Kemungkinan yang pertama, filenya kekecilan. Itu bisa jadi karena pengalaman kemarin pada saat saya mendaftarkan istri saya, filenya kekecilan dan juga kebesaran. Jadi kita harus maksimalnya adalah 500. Nah, biasanya ini minimal 150-an. Nah, kalau teman-teman punya file itu 90, 80 KB, itu lebih baik filenya di-upgrade-kan, dinaikkan. Jadi antara 150-an dan maksimal adalah 500 kilobyte. Ini adalah file ijazah asli dari teman-teman semua. Kemudian yang kedua itu ini adalah istrinya dari ijazah asli, yaitu adalah transkrip nilai. Jadi ini adalah transkrip nilai yang asli dari transkrip teman-teman. Ini harus di-scan dan juga di-upload, sama, masih maksimal adalah 500 kilobyte. Nah, harus diingat, harus klik preview dahulu karena ini adalah pemberkasan online. Jadi apabila tidak bisa di preview, maka nomornya tidak akan bisa dilihat. Jadi harus dipastikan di preview dulu. Jadi jangan buru-buru klik selanjutnya ataupun klik kirim ya teman-teman. Kemudian adalah berkas yang ketiga. Ini adalah surat pernyataan. Surat pernyataan yang terdiri dari 5 poin. Nah, surat pernyataan 5 poin ini nanti dapat kalian unduh setelah ada informasi pembekalan ataupun sudah ada informasi dari pengumuman. Nanti akan diberikan alamat web, nanti kalian bisa mengunduh surat pernyataan tersebut. Jangan lupa ditandatangani ya, jangan lupa ditandatangani, tanggalnya jangan lupa, karena kemungkinan bisa berakibat fatal apabila lupa ditandatangani begitu langsung upload, apapun tanggalnya juga. Nah,
sama seperti dokumen yang lain, ini adalah maksimal 500 kilobyte. Jadi teman-teman nanti sebelumnya semuanya harus di preview, jangan sampai sudah berusaha di preview tidak muncul tetapi kalian paksakan untuk diupload, nanti akan terjadi TMS, tidak masuk. Selain scan surat pernyataan, maka akan ada lagi scan SKCK. Lah, keperluannya ini dan tanggalnya nanti menunggu setelah pengumuman, setelah pembekalan, nanti ureanya disesuaikan dengan permintaan setiap instansi. Soalnya setiap instansi beda. Ada permintaan pengusulan NIP atau pemberkasan CPNS atau pengusulan NIP. Nah, nanti disesuaikan. Jadi di urean SKCK nanti kita lihat di pengumuman berikutnya. Dan maksimal tetap harus 500 kilobyte. Setelah SKCK ada surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Ini harus dikeluarkan dari dokter yang mempunyai NIP yang bekerja di instansi pemerintah. Jadi ini adalah rumah sakit milik pemerintah ataupun puskesmas yang dokternya mempunyai NIP, ya. Dan ini juga harus di-scan karena biasa ini kecil, kemungkinan nanti filenya kecil, harus dilihat dulu, di-upgrade dulu. Apabila nanti kebesaran harus dikecilkan, maksimal 500 lah, minimal kira-kira ya 150-an kilobyte lah. Nanti teman-teman preview dulu sebelum diupload. Kemudian surat scan tidak mengkonsumsi narkoba atau nafsa atau zat aditif lainnya. Ini juga dikeluarkan dari rumah sakit pemerintah dengan dokternya berstatus NIP, dan ini adalah scan asli semuanya. Dan nanti kita scan, kita lihat berapa giganya dulu. Besar, kebesaran dikecilkan, kalau kecil dibesarkan. Jangan lupa di preview. Kemudian scan surat pengalaman kerja. Nah, ini berbeda dengan tahun yang sebelumnya, bahwa formasi umum biasanya itu diawali dari 0 pengalaman kerja, masa kerja. Tapi tahun ini dihargai baik teman-teman yang kerja di swasta maupun di instansi pemerintah, nanti dibuatkan surat pengalaman kerja, kemudian kita scan suratnya asli. Untuk swasta ini dihargai setengahnya, misalkan kerja 1 tahun maka dianggap mempunyai masa kerja setengah tahun. Kalau 2 tahun dianggap masa kerja setahun. Itu berbeda dengan yang bekerja di instansi pemerintah bisa full. Kalau kerja di pemerintah 3 tahun ya diakui 3 tahun. Tapi kalau di swasta 3 tahun nanti diakui 1,5 tahun. Perbedaan seperti itu. Lah, dan di pemerintah ini tidak boleh terputus-putus, jadi harus nyambung terus. Jadi tiap tahun kalau ada SK ya SK-nya dilampirkan terus. Tapi kalau sudah ada pengalaman kerja ya pengalaman kerja itu aja. Kalau enggak ya SK-nya harus tiap tahun harus turut. Kemudian nanti scan DRH, daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup ini tidak seperti teman-teman beli di toko, bukan, tetapi ini harus diunduh secara resmi formatnya. Ini sudah saya utarakan formatnya sebelumnya. Nah, formatnya ini juga dapat diunduh pada saat pembekalan, nanti diberikan link, nanti teman-teman dapat mengunduh. Ini tulis tangan boleh, ketik juga enggak apa-apa, tergantung permintaan dari instansi teman-teman ya. Jangan lupa tanggal dan tanda tangannya harus basah. Kita scan, kemudian nanti begitu upload di preview dulu ya teman-teman, di preview dulu. Karena beberapa kali teman saya juga gagal pada saat preview karena waktunya mepet, maka kirim aja, alhasil ya tidak lolos pada saat pendaftaran seleksi CPNS kemarin, seleksi berkasnya.
Kemudian file foto terbaru dengan background warna merah. Jadi background terbaru foto dengan warna merah nanti teman-teman dapat upload pada saat seperti pada saat kita pendaftaran kemarin ya, seleksi administrasi CPNS. Jadi backgroundnya tetap sama warna merah. Kemudian nanti ada dokumen-dokumen lain yang ditentukan sama pihak pemerintah, tergantung dari instansi teman-teman. Yang penting dari 9 dokumen ini nanti harus ada 9 ya, dari 9 dokumen harus ada. Kemudian nanti beberapa dokumen harus menunggu pada saat pengumuman karena ureanya disesuaikan dengan ketentuan dari instansi kita. Yang lainnya kemungkinan teman-teman masih punya file pada saat teman-teman mendaftar kemarin pada saat seleksi administrasi. Dan dipastikan semua dokumen dapat di preview, buka aja satu-satu dulu. Jadi dari mulai ijazah dibuka, jadi sebelum klik kirim atau daftar atau submit itu dibuka dulu satu-satu. Ijazah dibuka, oh udah bisa, ini dibuka transkrip bisa, kemudian dibuka surat pernyataan bisa, SKCK dibuka bisa. Jadi semuanya dipastikan bisa kalian buka sehingga tidak terjadi gagal dalam preview. Jadi begitu ada panitia menyeleksi bisa di nomornya, tanggalnya bisa kelihatan, bisa diverifikasi dan validasi. Karena nanti validasi dan verifikasi bisa dilakukan di instansi, di BKD tempat kita melamar dan juga di BKN. Jadi nanti verifikasinya ada double ya teman-teman. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Teman-teman dapat menyaksikan video-video yang telah saya upload sebelumnya terkait informasi-informasi tentang CPNS. Teman-teman nanti bisa menyicil dulu apa-apa dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Apabila mau nyekan ulang monggo silahkan, sambil nunggu pengumuman. Sudah ada beberapa hari lagi ya, berdoa ya teman-teman, semoga kita sesuai dengan harapan kita masuk ke dalam formasi CPNS dan termasuk dari formasi yang kosong. Terima kasih sudah menyaksikan channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.